Imlek tahun ini yang jatuh pada hari Sabtu mendatang dirasakan jauh berbeda dari Imlek tahun-tahun sebelumnya bagi pasangan Ruben Onsu dan Sarwenda. Ayah Ruben, Yohanes Abraham Onsu, sudah 2 hari belakangan tak sadarkan diri. Ayah Ruben yang sudah berusia 75 tahun dan memiliki riwayat penyakit jantung semula dilarikan ke rumah sakit karena sakit tifus. Tapi belakangan diketahui bahwa penyebab semuanya bermula dari jantung yang menyebar hingga ke paru-paru dan ginjal. Sebelum tak sadarkan diri, ayah Ruben telah menjalani perawatan di rumah sakit. Namun ketika itu sang ayah masih bisa berkomunikasi dengan keluarga. Hal ini pula yang membuat Ruben seolah tak percaya, apalagi sesaat sebelum sang ayah tak sadarkan diri, Ruben masih berbicara banyak hal dengan ayahnya tersebut. Kondisi papa masih tidak ada perubahan terlalu banyak. Tapi sedikit-sedikit sih ada pergerakan lah. Cuman ya memang kembali lagi dokter mengingatkan kami untuk tidak terlalu berharap. Saya terakhir masih ketemu, jadi masih ngelihat dia makan, ngelihat ini saya pamitan. Nah, pokoknya 2 jam dari saya pergi tuh, papa saya langsung gak sadarin diri, udah sampai sekarang. Selang dari 2 jam saya ngomong kayak begitu, saya pergi, udah gak sadarin diri. Dikasih makan bubur terus udah mulai batuk gitu, tiba-tiba ada 4 dokter masuk. Suster dulu masuk 1-2 orang, terus susternya panik, kita juga panik juga. Susternya panik, akhirnya suster keluar manggil dokter, tiba-tiba ruangan ditutup langsung gitu sama dokter. Terus kata dokter, biar kita yang kerja ya, saya tangani dulu. Wah, kita panik banget gitu. Tiba-tiba langsung ada pompa, langsung ada ini, langsung ada itu gitu. Belum ada penjelasan yang jelas gitu. Ya belum ada penjelasan yang jelas juga. Kita keluarga panik tapi bingung juga ya, dokter kan juga harus observasi dulu juga, ini kenapa, dia takut salah ngomong juga. Handphone aja saya pencet nggak kepencet, siapa yang mau saya kabarin pertama gitu. Tapi saya minum dulu, saya tenang dulu, tarik nafas, ya gitu. Ruben Onsu yang telah lebih dulu ditinggal sang ibunda tak kuasa menahan pilu ketika kini ayahnya terkapar tak berdaya di ruang ICU. Air mata Ruben mengalir deras ketika melihat perkembangan ayahnya yang masih tak sadarkan diri dan memakai alat bantu nafas. Meski Gigi berikhtiar guna kesembuhan sang ayah, bahkan sempat berencana membawa ayahnya menjalani suntik stem cell di luar negeri, namun Ruben tak bisa menahan tangis ketika diminta ikhlas dan pasrah oleh tim dokter. Nggak bisa terbang karena kondisi papa itu belum bisa dengan pesawat. Jadi ternyata pas kita mau stem cell itu dan bikin stem cellnya itu juga butuh waktu 1-3 bulan. Kalau pasrah belum, karena kalau disuruh dokter bilang harus ikhlas gitu. Saya sih belum ikhlas, karena saya tahu dia lagi berjuang dengan sakitnya. Tapi kalau dokter bilang kita harus ini, harus ronsen, harus cek ini, saya lakuin gitu. Tapi kalau dari pihak anak-anak dan keluarga harus ikhlas biar semuanya jalan lancar gitu. Kalau untuk medis saya ikhlas, tapi kalau untuk yang lain-lain sih saya masih belum mau. Saya tinggal 1 soalnya. Tinggal papa saya doang kan. Saya masih jauh dari kata ikhlas. Ya gitu deh, bukan tidak bersyukur tapi saya yakin pasti kalau mengerti di posisi saya pasti ngerti, berat sekali gitu. Air mata Ruben Onsu yang begitu mencintai ayahnya menjadi warna kelabu bagi keluarga mereka di tahun ayam api sekarang.
Segala rencana termasuk merayakan Imlek di Jambi sirna seketika. Selain terus berusaha dengan penuh haru, Ruben meminta doa untuk kesembuhan ayahnya. Ada bawa mobil. Ada bawa mobil. Sama Cing sini belakang. Belakang. Lakuin yang terbaik untuk papa saya, dan memang baik saya dan juga Wenda, saya masih berat sih gitu, masih berat. Gak ada sih kalau paling kan saya ini tulang punggung. Paling yang sering itu kan titip Wenda, titip Thalia, terus titip Cici gitu. Papa saya lebih banyak menitipkan anak-anaknya ke saya gitu. Saya bilang doakan saya sehat, semoga saya bisa bekerja. Tetap harus kerja, dia tetap harus kerja. Aku paling cuman selalu bilang, yang kamu juga butuh tidur, karena dia tidurnya cuman 3 jam, nggak sampai sejam gitu. Terus waktu tidurnya dia itu waktu untuk ngejenguk papa gitu. Jadi ya kalau bisa aku temenin. Buat pemirsa di rumah, mohon doanya buat papa saya, papa kami semua. Semoga segera diangkat penyakitnya, semoga diberikan yang terbaik oleh Tuhan, dan juga semoga semua keluarga diberi kesehatan untuk tetap ngurus papa sampai nanti keadaannya kembali pulih. Kalau mengartikan buat Imlek ini, buat kami menjadi Imlek yang baru, yang belum pernah kami lewati dengan posisi seperti ini. Tapi yang pasti kami berdoa, berharap di Imlek ini adanya keajaiban, kesembuhan buat orang tua saya. Saya mohon doanya pemirsa, semoga papa saya bisa kembali lagi berkumpul. Dan perayaan Imlek di tahun ayam api yang akan datang sebentar lagi, seperti apa perjalanan pemeran sinetron Cinta dari Surga Billy Davidson saat mengunjungi vihara bertabur lampion di kawasan Puncak. Bagaimana pula dengan Dewi TOP yang ingin menyaksikan Imlek di kampung Cina saat berburu cheongsam, pakaian tradisional Cina. Dan di tahun ayam api, kemeriahan jelang perayaan Imlek begitu kental terasa. Inilah yang terlihat ketika Billy Davidson, pemain sinetron terbaru RCTI, Cinta dari Surga, ketika mengunjungi vihara di kawasan Puncak, Jawa Barat. Seperti apakah indahnya vihara bertabur lampion yang membuat takjub sinetron yang satu ini? Lantas bagaimana pula Dewi, pemain sinetron tukang ojek pengkolan yang begitu penasaran ingin melihat jelang perayaan Imlek di kampung Cina?